Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvi Ardania Harahap dengan NIM 24405000005 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bumi dalam alam semesta dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Dosen pengampu Ibu Rini Hayati Lubis. Baiklah, pada slide pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan alam semesta. Dari teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta terbentuk dari ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Ledakan ini menyebabkan materi dari energi di alam semesta mengembangkan dengan cepat hingga akhirnya membentuk bintang, galaksi, dan planet. Kemudian pada slide kedua yaitu pembentukan galaksi dan bintang. Galaksi pertama mulai terbentuk sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang dari awan gas hidrogen dan helium yang runtuh karena gravitasi. Gas yang di dalam galaksi, awan yang lebih kecil runtuh membentuk bintang pertama. Kemudian bintang ini berfungsi sebagai pabrik elemen berat melalui reaksi fusi nuklir. Ketika bintang meledak dalam supernova, elemen-elemen ini tersebar keluar angkasa, memperkaya awan gas yang nantinya membentuk bintang dan planet baru. Kemudian pembentukan tata surya. Tata surya kita diperkirakan terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dari sisa-sisa generasi bintang sebelumnya. Teori nebula surya yang paling diterima mengenai asal-usul tata surya adalah teori nebula surya yang menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari awan gas dan debu yang runtuh akibat gravitasi. Yang ketiga yaitu pembentukan alam semesta. Yang pertama, awan gas dan debu atau nebula yang kaya akan hidrogen, helium, serta elemen berat dari supernova mulai runtuh akibat gangguan gravitasi. Yang kedua, rotasi dan pembentukan cakram saat nebula runtuh. Ia mulai berputar dan membentuk cakram akresi di sekitar pusatnya. Yang ketiga, pembentukan matahari. Material di pusat cakram mengalami peningkatan suhu dan tekanan hingga akhirnya memicu reaksi fusi nuklir, membentuk matahari. Yang keempat, pembentukan planet atau partikel-partikel di cakram tabrakan dan bergabung membentuk objek yang lebih besar. Planet simal, yaitu kumpulan material kecil yang saling bertabrakan, sedangkan protoplanet merupakan objek lebih besar yang menarik materi di sekitarnya. Planet terbentuk setelah jutaan tahun. Planet-planet utama terbentuk dalam karakteristik berbeda sedangkan jaraknya dari matahari. Struktur tata surya meliputi dari matahari, 8 planet, satelit alami, dan asteroid dan komet. Kemudian struktur tata surya, yaitu matahari dan bintang. Pusat tata surya terdiri dari hidrogen dan helium dengan energi yang dihasilkan dari reaksi fusi nuklir. Pertama, planet dalam atau terestrial yang meliputi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars terbentuk dari batuan dan logam. Berukuran lebih kecil dan memiliki permukaan padat. Yang kedua, sabuk asteroid. Kumpulan benda kecil berbatu antara Mars dan Jupiter. Yang ketiga, planet luar atau raksasa gas atau es, meliputi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jupiter dan Saturnus didominasi oleh hidrogen dan helium, sedangkan Uranus dan Neptunus mengandung lebih banyak es seperti metana, amonia, dan air. Kemudian sabuk Kuiper dan awan Oort. Wilayah di luar Neptunus yang berisi komet dan objek es, termasuk Pluto. Kemudian evolusi tata surya. Tata surya terus berkembang dengan perubahan kecil akibat tabrakan asteroid, aktivitas matahari, dan pergerakan planet. Yang kedua, dalam sekitar 5 miliar tahun, matahari akan kehabisan bahan bakar hidrogen dan berkembang menjadi raksasa besar, lalu akhirnya menjadi katai putih. Kemudian bumi sebagai planet, struktur bumi, pembentukan benua dan samudra. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dalam tata surya dan satu-satunya yang diketahui mendukung kehidupan bumi
memiliki diameter sekitar 12,742 km dan atmosfer yang kaya akan oksigen dan nitrogen. Kemudian karakteristik bumi. Bentuknya yaitu hampir bulat seperti sedikit pepat di kutub dan menggelembang di ekuator karena rotasi. Rotasinya berputar pada poros dalam 23 jam 56 menit, 1 hari sideris. Yang ketiga, revolusi, yaitu mengorbit matahari dalam 365,25 hari per tahun, 1 tahun. Gravitasinya 9,81 ms², cukup untuk menahan atmosfer dan air di permukaan. Yaitu atmosfernya mengandung 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya seperti argon dan karbon dioksida. Satelit alaminya bulan yang berperan dalam pasang surut laut. Kemudian struktur bumi. Lapisan berdasarkan komposisi kerak bumi atau crust. Lapisan paling luar tipis dengan ketebalan 5-70 km. Terbagi menjadi kerak samudera lebih tipis, terdiri dari basal. Yang kedua, kerak benua lebih tebal, terdiri dari granit. Merupakan tempat hidup manusia dan tempat terjadinya aktivitas geologi. Yang ketiga, mantel bumi. Lapisan setebal 2.900 km, terdiri dari batuan silikat kaya magnesium dan besi. Dibagi menjadi mantel atas plastis kemungkinan pergerakan lempeng dan mantel bawah lebih kaku. Yang keempat, inti bumi atau core, terdiri dari besi dan nikel. Inti luar yaitu cair bertanggung jawab atas medan magnet bumi. Sedangkan inti dalam padat karena tekanan sangat tinggi. Kemudian struktur bumi yaitu lapisan berdasarkan sifat mekanis. Yang pertama, litosfer, terdiri dari kerak dan bagian atas mantel, bersifat kaku dan membentuk lempeng tektonik. Yang kedua, astenosfer, bagian mantel yang lebih lunak, kemudian lempeng bergerak. Yang ketiga, mesosfer, mantel bawah yang lebih kaku. Yang keempat, inti luar, lapisan cair yang menghasilkan medan magnet bumi. Terakhir, inti dalam, padat, terutama terdiri dari besi dan nikel. Pembentukan benua dan samudera. Benua dan samudera terbentuk melalui proses geologi yang panjang, terutama akibat pergerakan lempeng tektonik, yaitu teori pergerakan benua atau continental drift. Kemungkinan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912, teori ini menyatakan bahwa semua benua dulunya merupakan satu daratan besar yang disebut Pangea sekitar 300 juta tahun yang lalu. Kemudian Pangea pecah menjadi 2 bagian, Laurasia atau Amerika Utara, Eropa dan Asia, Gondwana atau Amerika Selatan, Afrika, Australia dan Antartika. Yang ketiga yaitu lempeng benua terus bergerak hingga membentuk kondisi benua seperti saat ini. Pembentukan samudera. Saat Pangea mulai pecah, celah yang terbentuk dipenuhi air, membentuk lautan. Yang kedua itu mid-ocean ridge, seperti punggung tengah Atlantik, adalah tempat magma naik dan membentuk kerak samudera baru. Subduksi, atau ketika lempeng samudera menyusup ke bawah lempeng benua, memperbaharui bentuk dasar samudera.